kalau bisa di rumah, jangan sampai rumah itu isinya televisi, kursi, kemudian tiap hari kerjaannya itu anak dikasih HP, dikasih hiburan dan lain-lain. Sediakan rak buku. Anak itu diajak, kadang masalah bapaknya juga nggak suka baca, dia nggak suka baca. Tapi minimal kita berharap anak kita begitu kan, beliin buku yang banyak di rumah. Emang apa Ustaz itu efeknya? Tahu efeknya apa? Kalau kita mendekatkan anak kita dengan pengetahuan, kalau anak udah bisa baca kitab, beliin kitab. Kalau kamu ngomong begini, nah kamu di pesantren ada pelajaran nahwu sorof bahasa Arab kan, kamu kalau bisa ayah kasih uang 3 juta. Misalnya ini mah bisa. Atau bisa contohnya hadiah yang lain. Supaya anak termotivasi. Itu buku yang terjejer di rumahmu, pelan tapi pasti akan menimbulkan kesan dalam alam bawah sadarnya. Oh, ini lingkungan saya. Terus kalau bisa Bapak juga menunjukkan di hadapan anak baca buku begitu. Soalnya begini Pak, saya ini dulu bercita-cita pengen ke Mesir. Itu awalnya begitu. Punya guru di pesantren. Nah ini mungkin pesantren ustadznya sekarang ya. Punya guru di pesantren itu tutup buku. Dapat cerita dari teman-teman saya kalau baca buku itu guru saya bisa 3 jam 4 jam. Nah tadi kalau pimpinan pondok pesantren almarhum beliau bisa berzikir 4 jam 3 jam. Guru saya yang satu ini baca buku 3 jam 4 jam. Begini aja. Kata terus kalau saya deketin. Diskusi kadang sampai jam 11 malam. Pada jam 12 malam. Saya habis baca buku Ustaz, saya pengen punya pertanyaan. Nanti kalau Ustaz ajak diskusi sama saya, diajak diskusi saya. Saya datang ke rumahnya, walau dalam keadaan hujan-hujan. Datang ke rumahnya, diskusi buku doang. Lingkungan itu pada akhirnya membentuk cita-cita di kepala saya. Wah, kalau begini ceritanya saya pengen jadi penulis buku. Saya pengen jadi orang alim. Saya pengen jadi orang-orang yang seperti yang punya buku-buku ini, penulis-penulis hebat-hebat ini, yang punya ilmu. Soalnya pikiran saya begini, kalau saya udah mati, barangkali warisan yang bermanfaat buat saya ketika sudah di alam kubur itu adalah ilmu yang kita wariskan di balik tulisan-tulisan. Tuh lihat Pak, cita-cita anak terbentuk dari lingkungannya. Bapak berhasil nggak ngasih lingkungan ke anak untuk mendekatkan dia dengan ilmu? Kalau berhasil jangan khawatir, nanti pelan-pelan dia akan punya cita-cita kayak gitu. Kalau dia sudah punya cita-cita Pak, pasti dia cari informasi. Gimana caranya bisa ke Mesir? Gimana caranya bisa belajar? Gimana caranya bisa jadi orang alim dan seterusnya? Itu akan terbentuk dengan sendirinya. Tugas kita sekarang apa? Ngasih lingkungan supaya terbentuk di alam bawah sadarnya cita-cita yang positif. Beliin buku, makanya anak itu jangan dikasih HP, dikasih buku, dikasih kitab. Kalau udah dibaca minimal dipajang aja dulu, nggak apa-apa, aja ke Gramedia sesekali misalnya. Aja ke toko buku yang terdekat diajak, aja ke majelis ilmu Pak. Nih ada masjid yang di sini tuh kan, masjid apa tuh namanya yang suka majelis ilmu Bandar Darussalam misalnya. Aja ke sana Pak, lihat ustaz-ustaz yang hebat. Nah lihat itu kiai. Bagus sekali kan ceramahnya, berisi kan omongannya, karena dia mulia, karena dia belajar ke sini, belajar ke sana. Itu cara terbaik Pak, supaya anak terbentuk cita-citanya. Kasih lingkungan yang sesuai dengan cita-cita itu. Jadi ahli agama, ajak majelis ilmu, dekatkan dia dengan buku, berikan keteladanan dalam hidup di rumah kita sendiri. Gak bisa di rumah, di pesantren, waktu liburan diajak liburan, bukan cuma nonton atau misalnya rekreasi doang, ajak ke toko buku dan seterusnya. Kalau selamanya gimana cara ke Mesir, itu gampang banget Pak sekarang mah. Mesir itu asalkan bisa bahasa Arabnya mantap, wawasan keislamannya cukup, hafalan Al-Quran minimal 2 juz, udah ikut tes, lulus ke Mesir. Tapi sobat, setelah ke Mesir apa yang terjadi? Kalau anaknya nggak suka dengan ilmu, apa yang terjadi? Main-main di Mesirnya nanti. Kalau nggak suka dengan ilmu, berarti tugas kita sekarang tanemin dulu tuh dalam diri anak kita lingkungan atau kedekatan dengan ilmu, majelis ilmu, buku dan hal-hal yang semisal dengan itu, supaya anak kita itu terbentuk alam bawah sadarnya bahwa aku butuh ini, aku pengen jadi ini sesuai dengan lingkungan yang dia lihat. Kalau lingkungan yang nggak ada,
susah Pak. Anak gak bisa dipaksa-paksa. Nah, pokoknya ke Mesir. Kamu jadi ulama. Gak bakal jadi ulama itu anak. Gak bakal jadi ulama. Saya dulu ke Mesir bukan karena suruhan ibu saya. Bukan karena paksaan bapak saya. Karena saya mau sendiri. Gara-gara saya dapat lingkungan di sekolah, di pesantren yang menjurus ke sana. Baca bukunya Profesor Quraisy Shihab, bagus sekali kata saya ini buku isinya. Bahasanya keren, ilmiah. Kemudian dulu profesor, baca biografinya 13 tahun di Mesir. Dari usia SMP sampai doktor S3. Wah, pengen saya kayak begini kan? Tuh dia. Gara-gara saya baca bukunya, muncul cita-cita. Bapak ibu harus begitu teman-teman. Kasih lingkungan, kasih kesan yang positif supaya terbentuk cita-citanya dengan baik. Ya. Kalau ibu kerjaannya kasih HP ke anak, kalau kamu cita-cita pengen jadi apa? Pengen jadi YouTuber, ya kan? Pengen jadi konten kreator. Anak followers-nya banyak. Tuh, mindset anak dibentuk dengan lingkungan tuh. Hati-hati ya. Ngasih HP ada batasannya. Jangan sampai anak kita itu mati masa depannya di tangan gadget yang kita kasih ke tangan mereka.